Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adamat ummati dunya nuzilat minha hayyatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat 'anillah." Sadaqal azim wa sadaqatul karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kami muliakan, kami banggakan Bapak Imam, Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran, para alim ulama, para asatidz, para guru-guru, kemudian para tokoh pemerintahan seluruhnya, wali negari, Jorok, Ketua DPR, kemudian para tokoh adat, para akwatin, ulama, dan juga ibu-ibu di kandung yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tokoh pemuda, Pak? Nah, tokoh pemuda ada? Pemuda angkatan 65. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah, alhamdulillah pagi hari ini tanggal 10 bulan Juni, ini adalah kunjungan kami kemarin di ini pada Bapak saya Bapak Kapolres lengkap, Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kasih Intel kemarin di Balpujana Kinawai Rambatan, Pak. Rambatan sana ya. Kemarin nggak hujan. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, ini kalau diurut urutan masjid, ini adalah kunjungan kami ke 210 masjid. Kami selalu menyampaikan bahwa ini urutan beberapa supaya Bapak Ibu tahu. Jadi mohon maaf, kami baru bisa mengurutkan masjid ini ke 210. Karena masjid di Tanah Datar itu ada 243. Masjid di Tanah Datar. Tanah Datar itu ada 2, Polresnya, Polres Padang Panjang, kemudian Polres Tanah Datar. Yang masuk wilayah Polres Tanah Datar itu ada 243. Surau, musola itu ada 804. Jadi jumlahnya Pak seluruhnya 1047. 1047. Ini baru ke 210. Ada yang berminat ikut setiap subuh? Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Semata-mata kita ini bersilaturahmi dan memakmurkan masjid Allah sesuai dengan perintah Allah Taala, innama ya'muru masajid. Jadi yang diperintahkan itu adalah memakmurkan masjid-masjid. Bahkan kita diperintahkan memakmurkan masjid seluruh dunia. Berpikir Pak Bacarno, seluruh masjid di dunia bisa ikut memakmurkan itu. Yang kedua Bapak Ibu yang mulia, itu sudah ada tanda-tanda. Hati dia lah muter-muter gitu. Bu, boleh jujur boleh? Jujur boleh Bu? Pak jujur boleh ya? Curhat boleh? Kami kok Pak datang ke situ Pak mau minta sumbangan. Boleh Bu? Boleh? Benar ya? Boleh apa ya? Alhamdulillah. Memang orang tabek ini baik ya. Jadi ceritanya Pak, saya mau renovasi bangunan. Kos-kosan saya punya kos-kosan. Bagus kos-kosan. Banyak yang berminat gitu. Nah posisinya sekarang kalau sudah diisi penuh, mau dilebarkan gitu. Kasihan Pak kalau udah tidur itu
himpit-himpitan gitu. Jadi mau kita renovasi, mau kita lebarkan, maka kita minta sumbangan. Boleh Pak? Boleh Bu? Ya, kos-kosannya bagus Pak. Ada CCTV-nya, dijaga 24 jam. Dapat makan gratis Pak. Dapat makan gratis 2 kali dalam sehari. Kamar mandi di dalam Pak. Ada jerujinya gitu. Lokasinya di tengah-tengah kantor. Mau saya renovasi, makanya saya minta sumbangan. Boleh Pak? Boleh Bu? Kok jadi nggak ada suaranya Bu? Boleh? Kalau perlu nanti Bapak Ibu punya anak kemenangan gratis daftar ke sana. Hah? Boleh? Boleh nggak nih Pak? Kalau perlu semua orang mana dapat Pak, semuanya masuk sana gitu. Hah? Begini-begini kan? Boleh Pak? Hah? Boleh apa enggak nih ceritanya Pak? Boleh enggak Bu? Oh enggak boleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah 209 musim kemarin memang enggak boleh Pak. Bahkan ada yang mengatakan syukurin Pak masuk sana. Suruh siapa masuk sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhasilnya tugas polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara. Mengosongkan atau memenuhkan? Tapi faktanya sampai sekarang Pak belum terus. Hah? Memenuhkan. Berarti berhasil saya. Sampai sekarang Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan di Rambatan, dari pertama kali saya berdinas ini sampai sekarang sudah ada 237-an orang tanah datar yang masuk ke dalam penjara. Pak, 230 orang tanah datar. Yang lebih mengherankan Pak, semuanya orang Islam. Dan dicek ngaji, yang nggak bisa ngaji cuma 2. Pintar-pintar ngaji. Oh, prestasinya jangan ditanya. Mau saya ceritakan prestasinya Pak. Prestasinya Pak, 237 diurut. Nomor 1 Pak, bawa ganja 27 kilo. Pak, ganja 27 kilo. Bukan daging jambi Pak. Ganja 27. Yang kedua, bawa ganja 15 kilo. Dan pelakunya yang bawa ganja 15 kilo itu anak muda usia 23 tahun. Nomor 3, bawa sabu-sabu 23 paket kecil-kecil ini. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang. 23 kali 30, 609. Ini selalu saya sampaikan. Jorong sini berapa Pak penduduknya? Lebih kurang 500. 500. Nah, satu jorong terselamatkan. 690 orang terselamatkan. Yang nomor 4, anak remaja usia 17 tahun, maling kambing 29 ekor. Yang nomor 5, anak muda usia 15 tahun lebih kecil, maling motor 4 biji. Yang nomor 6, anak muda usia 51 tahun, 51, mencabuli anak 15 tahun. Hebat ya? Pak, kumlot, prestasinya sangat lulus dengan ujian. Yang saya pikir-pikir Pak Bu, ini aneh. Usek Jalo, Minang, Kabel, Subasati, Bukit Mara, ada Basandi Sarak, Basandi. Kok banyak yang masuk penjara? Pak orang Minang Islam, Pak orang Minang Islam, banyak orang Islam yang masuk kan? Aneh enggak Pak? Aneh enggak Bu? Lah ini yang seharusnya yang saya pikir ini harus kita selesaikan. Mau diselesaikan atau enggak? Pak Bu, selesaikan enggak? Ya. Atau biarin aja? Bukan saya Pak yang masuk penjara, orang-orang itu. Selesaikan atau tidak? Ya. Nah, maka Bapak sekalian, kami berkeliling, saya, Pak Waka, Pak Kabako, dan teman-teman Pak Hasan, dimuter-muter setiap hari Pak, mau mengajak Bapak Ibu di setiap masjid di tanah datar menyelesaikan masalah ini dengan cara apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan di tempat Bapak Ibu. Mau diajak kerjasama nggak Bapak Ibu? Jadi kau Pak bukan kau siap Pak. Pak Kapolres itu marah-marah. Mau mengajak Bapak Ibu menyelesaikan masalah.
Maka setidaknya Bapak Ibu ada 4 hal yang akan kita bicarakan pagi hari ini. 4 hal. Sampai jam berapa Pak? Sampai sudah. Sampai selesainya zuhur, Bapak enak duduk, saya ngomong terus. Yang pertama Bapak Ibu, kita mau cari fenomenanya seperti apa. Ini kan keanehan yang tidak normal. Harusnya di tempat yang punya adat bahasa isyarat, salah bahasa di Kitabullah, negerinya orang Islam, harusnya tidak ada orang yang jahat. Harusnya. Fenomenanya seperti apa? Yang kedua, penyebabnya ini apa? Masalah ini datang dari mana? Akar masalahnya apa? Yang nomor 3, bagaimana solusinya? Ini yang pasti kita cari. Masalah harus kita selesaikan dengan solusi. Yang keempat, siapa yang menyelesaikan, siapa yang bertanggung jawab. Yang pertama, fenomenanya. Kalau saya tanya 237 orang itu, tanya satu-satu, Pak, oh masalahnya apa? Narkoba. Emang boleh bawa narkoba, jual narkoba? Dia bilang, enggak. Tahu Pak? Oh masalahnya apa? Cabul Pak. Memang boleh cabul? Cabulnya masih sama tetangga Pak. Boleh cabul sama tetangga? Enggak. Masalahnya apa? Nyolong. Memang boleh nyolong? Dia bilang tidak kok. Semua orang yang masuk penjara mengatakan mereka tidak boleh melakukan perbuatan itu, tetapi mereka tetap melanggar. Tahu peraturannya Pak? Ada undang-undang narkotika, ada undang-undang pidana, ada tahu, tetapi sengaja ini fenomenanya Bapak Ibu sekalian, seperti zaman dulu ada namanya zaman jahili. Bu, zaman jahili itu zaman apa Bu? Rata-rata orang mengatakan zaman kebodohan, betul Pak? Biasa. Tapi ternyata bahasa Arab betul Pak. Jahil maknanya bodoh, tapi ada makna lain. Makna lainnya sengaja melanggar, sengaja melanggar. Zaman dulu Bapak Ibu ada Ka'bah di tengah-tengah Mekah. Orang berputar-putar 7 kali. Kalau ditanya, oh ngapain? Lagi tawaf. Memang ini ajaran apa? Ini ajaran nenek moyang. Siapa yang ngajarin? Ibrahim alaihissalam. Buat apa ini? Muter-muter 7 kali tawaf. Buat beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Di atas langit. Siapa nama? Allah. Jumlah berapa? 1. Tahu Pak? Tapi dalam keadaan seperti itu mereka membuat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah mereka muter-muter 7 kali di Ka'bah yang besar, mereka juga berputar-putar kepada berhala-berhala mereka masing-masing. Tahu, tetapi tetap sengaja mensekutukan Allah. Itu namanya jahili. Nah hari ini fenomenanya sama dengan yang zaman dulu. Masih ada saudara kita, orang tanah datar yang hati dan pikirannya masih dalam keadaan jahil, sengaja melakukan. Kalau ada anak kecil belum kita tanya Pak. Anak kecil itu kalau ditanya, boleh nggak toel-toel kepala begini? Boleh Pak? Nggak boleh. Tapi karena anaknya jahil, kepala temannya dibeginikan. Betul Pak? Ada tembok samping masjid habis dicat, ada orang bawa pilok dicoret-coret. Kau pikir dengan baik Pak, coba. Ini tembok putih habis dicat, boleh nggak dicoret-coret? Boleh? Nggak boleh. Karena anaknya jahil, maka dicoret-coret. Jadi jahil itu identik kepada tahu tapi sengaja. Nah hari ini fenomenanya, permasalahannya adalah karena masih adanya kejahilan di tengah-tengah kita. Begitu. Yang kedua Bapak Ibu yang mulia, apa penyebabnya? Penyebabnya nggak usah cari di mana-mana Pak, nggak usah dipikir kemana-mana, nggak usah ditebak-tebak. Pakai ini, pakai Kitabullah Quran dan hadis. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya maka baik seluruh. Kalau buruk buruk dagingnya maka buruk seluruhnya. Nama dagingnya? Hati tempatnya? Dalam. Hati tempatnya ini. Hati tempatnya agama. Agama buruk, sedangkan ulama mengatakan di dalam agama ini ada 5 perkara. Imaniyah atau iman, ubudiyah atau ibadah, muamalah, tidak tanduk sehari-hari berkaitan dengan orang, muasyarah berkaitan dengan keluarga, dengan saudara, akhlak. Iman, ibadah, muamalah, masyarakat. Itu tempatnya di dalam hati. Kalau hatinya buruk maka imannya buruk, ibadahnya buruk, muamalah buruk, masyarakat buruk, akhlaknya buruk. Kalau hatinya bagus maka imannya pasti sempurna, bagus,
ibadahnya sempurna, muamalah muasyarah yang sempurna. Ada buktinya Pak, ada. Yang 237 tadi Pak, seluruhnya ketika ditangkap tidak ada yang jaga sholat, tidak ada yang sholat. Ini ibadah. Seluruhnya ketika ditangkap tidak ada yang sholat. Padahal dalam Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i. Jadi ayatnya imannya buruk, ibadahnya juga buruk, tidak pernah sholat, akhlaknya buruk, muamalah muasyarah buruk, mencuri, berzina, narkoba dan lain sebagainya. Terbukti Pak. Berarti dalam keadaan hatinya buruk, jahil karena agama, hatinya iman, ibadah, muamalah muasyarahnya buruk. Terutama sholat. Sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan sekarang kita cek coba. Tadi penduduk sini berapa? 500. Laki-laki perempuan berapa? Pak Jorok ya? Oh, Pak Jorok. Berapa Pak Jorok laki-laki perempuan? 250. Ada? Lebih banyak ibu-ibu. Bapak-bapak 200, ibu-ibu 300. Nah, bapak-bapak 200 laki-laki. Dikurangi dengan jumlah anak-anak, kita cari laki-laki dewasa, laki-laki balik. Ada 150? Ada 150. Jumlah kakak berapa? Masih normal. 180 kakak kan ada yang bapak sudah meninggal, tinggal ibunya. Tetapi ada rumah yang anaknya 2. Kita itu rata-rata aja berarti jumlah laki-laki dewasa 150. Itu ya rata-rata, meskipun bisa dipastikan lagi. 150 jumlah masjid dan musola. Masjid 1, masjid 1 musola 2, berarti 3. Masjid 1 musola 2, berarti 3. 150 dibagi 3, 50. Masjid naik, musola turun. Masjid kan lebih ramai Pak. Nah, ya kan? 60 kan, musola 40 kan gitu. Masjid 60, musola 60 sekarang. Yang datang di masjid sekarang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, yang 43 kemana Pak Jo? Tidur, baik saka dulu, tidur itu sholat enggak? Mas? 43, yang sholat di rumah berapa? Semuanya? Baik hati. Berarti bacakan. Oke, semuanya sholat di rumah Pak, 43. Pertanyaan terakhir saya, apakah Bapak Ibu yakin di tempat ini seluruhnya sudah sholat? Nggak yakin. Bu, yakin nggak? Saya balik pertanyaan, apakah Bapak Ibu yakin kalau di tempat Bapak, Ibu masih ada yang tidak sholat? Nah, banyak. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jonongko ada pelaku LGBT, pelaku narkoba, pelaku maksiat, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Jangan salahkan siapa-siapa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ikhlas nggak kalau di Jonongko ada penjahat? Kenapa? Karena tidak sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Dan terbukti yang masuk di penjara saya semuanya tidak pernah sholat ketika ditangkap. Jadi sekali lagi jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jawa ini ada penjahat. Pertanyaan saya, Ibu ikhlas nggak? Bu? Bu? Ikhlas nggak? Nggak. Bapak ikhlas nggak? Ikhlas nggak Pak Jorok? Ada warga Bapak jadi penjahat ikhlas nggak? Biarin aja Pak, resiko tanggung penumpang gitu. Ikhlas nggak Pak? Itu maksud saya. Fenomenanya ada kejahilan di tengah-tengah kita yang menyebabkan dia jadi penjahat karena agamanya rusak. Nah sekarang yang ketiga, baca penyebab. Bagaimana caranya? Apa solusinya? Bu, Bu, saya punya motor Yamaha Mio, rusak Bu. Saya bawa kemana Bu? Bengkel. Bengkelnya bengkel apa? Motor. Bengkel motor, bukan bengkel Honda ya? Kan semua motor namanya Honda.
Sama di rumah saya itu Pak, motor semuanya namanya Honda, Vespa pun dibilang Honda. Kalau berbicara masalah Yamaha yang rusak dibawa ke bengkel, bengkel motornya motor Yamaha. Di tempat bengkel Yamaha ketemu mekanik, ahli bengkel, ahli mesin, Matic bu, Yamaha-nya kan udah disebut Matic. Itu motor Bapak Ibu, treatmentnya harus pas, nggak bisa salah. Dia ketemu sama ahli mesin manual, nggak jadi itu motor Mio, betul? Itu motor. Bagaimana dengan manusia yang hatinya rusak, yang menyebabkan iman, ibadah, muamalah, muasalah rusak, yang menjadikan dia jahat? Rusak Pak. Cara perbaikannya dibawa kemana? Masjid. Mana Bu? Puncak Batu. Ada nasi karak dijorokin masuk dalam danau, pulang-pulang jadi sehat imannya, begitu? Nggak bisa, cuman ada di masjid. Maka Bapak yang mulia, kami berputar-putar itu pengen menginisiasi, pengen mengajak Bapak Ibu punya tanggung jawab ini. Mbak acaranya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Itu Pak tujuan cita-citanya. 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Caranya bagaimana Pak bisa 100% Pak? Caranya adalah cara di jawaban bagaimana? Diajak. Bapak Ibu sekalian, kira-kira semua orang warga di sini tahu nggak Pak di sini ada masjid? Tahu? Mancali ada Pak? Ada masjid gadang apa ada? Bagus bu seperti ini. Lihat kan? Ada masjid semuanya di sini bagus begini. Lihat Pak. Kenapa tidak datang? Pas awal Ramadan datang. Kalau Ramadan datang. Mendengar azan nggak kira-kira Pak? Kenapa tidak datang? Karena kalah membisikan setan. Bukan mata yang buta tetapi bukan telinga yang tuli tetapi Bapak Ibu sekalian, ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita kerjakan? Menyelamatkan. Caranya sama dengan tadi Bapak mengajak. Sekarang kalau kita mau berbicara tentang caranya, menyelamatkan. Caranya bagaimana? Ditarik. Kalau kita tarik buru-buru Pak, mukul dia, karena nggak tahu siapa kita. Caranya Pak ditelepon. Bang, abang ini di tengah rel kereta api minggir, bisa? Nggak bisa, karena buta dan tuli. Caranya yang pertama Pak, kita yang datang ke sana. Nggak bisa pakai ini, nggak bisa begini-begini, nggak lihat, baca lihat, nggak bisa lihat, karena buta dan tuli. Caranya yang pertama kita datang ke sana. Yang kedua dielus-elus Pak belum. Jangan langsung ditarik, marah dia kalau ditarik, nggak tahu siapa. Betul Pak? Betul. Caranya dengan dipijit-pijit sedikit, dielus-elus supaya dia tahu siapa kita. Yang nomor 3 baru diangkat pelan ke baru keempat dipindah. Saya ulangi Pak, caranya datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Bagaimana caranya? Ada orang tabek di Jorongko yang buta dan tuli, hatinya mau masuk neraka gara-gara tidak sholat. Caranya bagaimana mengajaknya Pak? Nggak bisa pakai mail, nggak bisa pakai grup WA. Besok sore Pak Kapolres datang tausiah, nggak akan ada yang datang. Masih ada yang tidak datang, benar nggak? Caranya datang ke sana, Bu, datang ke sana, bawa lamang tapai, diajak makan sama-sama, lor, ya, habisin dulu, azan lah, berkumandang. Nah, mari kita ke masjid. Jangan dibilang sesat, jangan dibilang kafir, jangan dibilang berdosa, masuk neraka. Dielus-elus. Kita akan punya masa depan kita ini apa? Kubur. Yang bisa menyelamatkan kita cuma sholat agama. Mari kita ke masjid. Saya ulangi Pak, datang ke sana, dielus-elus, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Itu cara berpikir. Bahasa kerennya Pak hari ini namanya door to door.
dari pintu ke pintu. Makanya anggota saya ini saya wajibkan Pak, 1 hari 1 silaturahmi. 1 hari ketemu sama orang, 1 hari silaturahmi. Bola banyak Pak, 30 ribuan kemarin kita itu. Setiap hari ketemu, berangkat kantor, pulang kantor, di kantor, di mana-mana pokoknya ketemu. Dan seluruhnya kita mengatakan Bali Episode. Caranya begini. Jadi Pak, bahasanya door to door. Bahasa Jepangnya Pak bijabu. Ya Bu ya? Wah Pak, door to door itu bukan ini aliran apa Pak? Menjemput dari rumah ke rumah ini Pak. Ini kerjaannya Nabi. Kerjaannya Nabi. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, kira-kira bagaimana Pak? Berbahaya. Berbahaya. Bapak orang Padang, Ibu orang Padang, orang Minang, punya klub bola namanya Semen. Dan saya orang Jakarta, punya klub bola namanya Persija Jakarta, warna kaosnya oranye. Bapak Ibu warna kaosnya merah, sirah, kan begitu. Tanding di Padang, Persija lawan Semen Padang. Bapak Ibu datang bawa kaos merah, teriak hidup Semen Padang. Saya datang pakai kaos oranye, teriak hidup Persija Jakarta. Bayangkan di tengah ibu bapak ada 1 orang pakai kaos oranye, pakai kaos merah, teriaknya hidup Persija. Kaosnya merah Pak, sirah, gambar kepala kerbau. Tapi teriaknya hidup Persija gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi Bu, insya Allah pulang nggak selamat. Bukanya bonyok-bonyok Pak, diinjek-injek kepalanya, betul? Sambil diteriaki pengkhianat. Gara-gara apa? Beda antara mulut dengan bapak. Bagaimana sekarang kisahnya, ceritanya? Kalau kita berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, hari-hari Nabi berdoa untuk siapa? Hari-hari Nabi berpikir untuk apa? Umatnya. Hari-hari Nabi bergerak untuk siapa? Umatnya. Kalau kita hari-hari berdoa berpikir bergerak untuk apa Pak? Piti. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Ketemu di Telaga Kausar sama Nabi mau dikasih air minum. Sini umat sini. Tapi Nabi tahu loh, kamu bilang piti. Saya bilang umat, kira-kira apa terjadi? Nah untuk bilang ini bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi. Nabi bilang Jadi Bapak Ibu yang mulia, kita melihat menjemput saudara muslim kita untuk bisa masuk ke masjid, itu menyelamatkan kita. Dan jangan lupa Pak, target kita 100% laki-laki Bali masuk dalam masjid. 100%, jangan tertinggal 1. Bisa jadi kalau tertinggal 1 orang itulah penjahat. Harus diajak. Dulu zaman kampanye Bapak Ibu, boleh nggak orang lolos dari DPT 1 orang? Boleh Pak? Boleh Pak Joko? Nggak boleh, seluruhnya harus terdaftar. Orang partai, mau nggak dia meninggalkan 1 orang tidak nyoblos partai dia? Nggak apa-apa, 1 orang aja, nggak akan kalah dia. Mau? Nggak, makanya Bapak Ibu dikejar. Disensus, kemudian sama orang partai dikejar. Pakai program namanya serangan fajar, dibawain Barat, di sini amplop berapa? Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah nyoblos kalah, tidak terpilih itu pimpinannya, kecewanya berapa tahun? Bagaimana dengan orang yang 1 kali dia tidak sholat dengan sengaja, kecewanya berapa tahun Pak? Dalam satu mafhum hadis dikatakan, 1 orang yang tidak sholat dengan sengaja dia masuk dalam neraka selama 1 hukum lamanya 80 tahun, 1 hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi. Ulama mengatakan 1 hukum lamanya sholat tidak dilakukan dengan tidak sengaja, tidak melakukan sholat dengan sengaja 1 kali saja, dia akan masuk dalam neraka selama 280 juta tahun. Dan ini ada sekarang di sini. Biarin aja Pak, yang penting saya sholat, bisa sholat anak asal gitu, tidak bisa. Harus ditolong dengan cara dijemput. Yang jauh saja kita tolong Pak, saudara muslim kita, betul enggak? Contoh orang Palestina, saudara muslim kita bukan? Saya juga pengen juga Pak nolongan gitu. Kalau bisa Pak kita ke sana, kita ikut berjuang, angkat bambu runcing kan gitu. Kalau nggak bisa ya kirim PT lah, kan gitu Pak, ya kan? Kirim sumbangan supaya tidak kelaparan, supaya tidak kena bom, kan begitu Bu? Betul? Kita tolong. Kalau nggak bisa kirim doa. Apa bilang sama Pak Imam, kunut nazila. Kalau nggak bisa doa, Allahumma maghfir, Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fil Palestin. Betul Pak? Kita tolong saudara muslim kita jauh sana Pak.
Padahal begini, mohon maaf orang Palestina. Ini kita tidak mau mengesampingkan semua ya. Kita akan berpikir skala prioritas mana yang lebih dulu, mana yang penting, yang paling penting. Orang Palestina kena bom, ketembak, kelaparan, mati pak. Status matinya mati saya masuk. Pagi hari ini orang di sini pak ada yang nggak sholat, matinya mati masuk. Iya masuk kubur ya saya tahu. Enggak kira-kira kalau nggak sholat tuh matinya masuk mana? Neraka. Nah ada orang mau mati masuk surga, ada orang mati masuk neraka. Ada orang tabrakan di depan masjid pak, di muka masjid, jebret, pakai motor, dua-duanya jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah. Mana yang ditolong duluan? Yang patah kaki. Ada dua orang mau mati pak, satunya mati mau masuk surga, satunya mau nyungsep mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Sudahkah bapak ibu menolong saudara muslim kita yang pagi ini mau masuk neraka? Itu maksud saya. Jadi ditolong dengan cara dijemput duluan mereka daripada yang jauh-jauh. Yang jauh tetap ditolong, didoakan segala macam, dikirim dibantu. Tetapi yang paling penting ada di situ saudara bapak ibu yang mau masuk neraka gara-gara tidak sok. Yang keempat, tanggung jawab siapa? Bapak ibu sedang duduk di sini, ada dua orang masuk ketemu Pak Joro. Pak Joro minta izin, mohon diizinkan. Mau ngapain? Saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau memecahkan kaca, mencongkel keramik, merobek-robek keramik. Saya tidak mau. Cuma mau minta izin memotong tiang masjid. Potong. Boleh bu? Boleh pak? Kenapa tidak boleh? Roboh masjid, memang ini masjid ibu kok melarang-larang? Hah? Rumah Allah, ibu bapak pasti akan mengatakan memang tidak boleh, memang ini bukan masjid saya, tetapi ini masjid kami. Kami bertanggung jawab bersama-sama mempertahankan supaya tidak roboh. Betul? Dan satu mau dikatakan sholat adalah tiang agama. Barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang. Pagi ini saja ada berapa tadi pak yang mau merobohkan tiang agama? 43. Pagi ini saja ada 43 yang mau rame-rame merobohkan tiang agama. Bapak ibu diam? Harusnya tidak. Kira-kira itu pak ya. Fenomenanya jahiliyahnya masih ada, penyebabnya imannya rusak, agamanya rusak. Yang ketiga caranya dikembalikan ke masjid dengan cara dijatuh. Yang keempat kita seluruhnya punya tanggung jawab. Jadi pak kalau sekarang ada berapa tadi? Saya itu 17 ya. Berarti kalau ada 17, berarti besok ada berapa pak? 34. Nah besok pagi ada 34. Kalau besok pagi hari Kamis 34 berarti hari Jumat. Nah hari Jumat harus ditanya lah, hari Jumat kan orang. Setidaknya yang subuh ada 60 pak. Kan begitu pak? Dan 60 udah datang. Begitu kira-kira. Nah untuk ibu-ibu tugasnya bu, kalau ada bapak-bapak suaminya belum mau ke masjid, jangan dikasih jatah sementara. Ya bu, jatah makan maksudnya suruh masak sendiri. Selalu banyak. Jadi kita bagaimana caranya membawa orang kembali ke surau. Bayangkan pak, 1047 masjid surau langgar di tanah datar, seluruhnya laki-laki baliknya masuk dalam masjid. Apa yang terjadi dengan tanah datar? Kira-kira. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i. Kalau seandainya penduduk dalam satu jorok nagari, negara, kabupaten, provinsi beriman dan bertakwa, imannya sempurna, takwanya implementasi dari iman sempurna, Allah berikan keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Yang dari atas hujannya menyuburkan tanaman, berhasil panen, tidak melambung tinggi harga-harga, tidak ada kelangkaan BBM, kehidupan di bawah baldatun, thayyibatun. Kalau tidak ada iman dan takwa, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas jadi galudru, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor. Yang dari bawah keadaan carut marut, harga melambung tinggi, anak berani kepada orang tua saling tidak rukun, tetangga berkelahi, LGBT, narkoba, geng motor, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Pilihannya cuma satu, balik ke surau. Dan yang paling terakhir pak, balik ke surau punyanya orang mana? Orang Minang. Anak dipangku, kemenangan dibanting.
Tidak ada lalu di surga. Harusnya mereka di surga. Padahal kalau mereka lalu di surga, mereka mendapat pengajaran dari datuk, dari ulamanya mereka, dari angku-angku mereka. Pertama, agama. Kedua, adat. Ketiga, adat. Agama yang pertama, fikih. Yang kedua, tauhid. Tauhid, fikih, faraid, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, diajari semua hukum. Yang ketiga, diajari Quran, membaca dan menghafalkan. Yang kedua, adat. Diajari adat sama aku datuknya. Adat mensabana adat, adat teradatkan, ada diadatkan, ada istiadat bina. Yang ketiga diajari adat. Lewat mana? Lewat patata petitih, goro, silek, musyawarah, mufakat. Betul Pak? Betul. Karena mereka sekarang tidak ada di surau, mereka tidak mendapat pengajaran itu. Mereka belajar dari mana? Rusak. Rusak. Dan kami polisi-polisi ini tidak rela kalau anak berasa di salah berasa di ketemu tenggelam dan terinjak-injak karena lapor kita sendiri. Mari kita kembali. Rumusnya adalah Bapak Ibu kerjakan saja. Door to door. Balikkan mereka ke dalam surga. Bapak Ibu punya waktu luang Pak, maghrib sampai isya keliling Pak. Door to door, ketok-ketok. Soalnya itu enggak lama apa ya gitu. Atau kalau enggak ya Bapak ngomong gitu ceritanya. Bisa masuk ke masjid. Bapak Ibu pergi ke toko, Bapak Ibu beli bensin, udah sholat belum? Sholat, jaga sholat. Sholat itu penting untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling bagus sholatnya di masjid. Balikkan mereka ke surga. Beli pisang goreng, beli tahu goreng, ngomong Pak. Setiap kita berkewajiban ngomong, karena itu yang bisa kita kerjakan. Karena Bapak Ibu nggak bisa nangkap orang, kami yang bisa nangkap orang. Tapi Bapak Ibu bisa membicarakan tentang bagaimana semuanya balik ke surga. Kerjakan saja. Yang kedua istiqomah. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu mati. Sampai saya mati. Istiqomah. Yang nomor 3 yang paling penting, jangan berpikir hasil. Wah Pak susah Pak, orang tampil ini. Jangan berpikir hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang beribu-ribu kali pun kepada Abu Thalib, tetap kamu nggak bisa ngasih hidayah. Karena yang ngasih hidayah kerjakan, istiqomah, jangan berpikir hasil. Karena itu adalah ciri khas orang ini. Mabalik ke mungkin itu saja Bapak-Ibu sekalian yang kita sampaikan. Ini bukan ceramah Pak ya, jadi nggak perlu upload. Nggak perlu upload Pak, karena bukan ceramah. Ini adalah saya mau mengajak Bapak Ibu berpikir menyelesaikan masalah terutama di TAP ini dan pada umumnya di wilayah Tanah Datar. Dengan cara apa? Dengan cara Quran dan hadis. Kembalikan mereka kepada fitrahnya, kembalikan mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada lagi orang yang jahat, tidak ada lagi orang yang membuat kerusakan, fasya dan munkar di negeri kami ini dan di mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah untuk bisa mengajak teman-teman kita masuk ke dalam masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.